Cabai rawit di wilayah Kalimantan menembus angka Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Sedangkan di wilayah Jakarta, harganya mencapai Rp120.000 per kilogram. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Abdullah Mansuri menilai kenaikan harga cabai sudah sangat tak wajar. Menurutnya, harga normal cabai rawit hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ketika harga komoditas ini sudah menyentuh Rp60.000 per kilogram atau lebih mahal, maka hal tersebut sebaiknya dipertanyakan. Meski begitu, konsumen cabai nampaknya sudah terlanjur tak dapat lepas dari tanaman pemberi rasa pedas tersebut. Mereka tetap berusaha membeli cabai dengan melakukan beberapa siasat, seperti mengganti cabai rawit dengan cabai jenis lain, atau mengurangi pemakaiannya meskipun akan mempengaruhi rasa pedas masakan. Di balik kabar mahalnya harga cabai, terselip beberapa faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Mulai dari cuaca buruk, pesatnya permintaan konsumen, hingga isu kehadiran mafia cabai. Jadi sebenarnya, apa yang menjadi penyebab utama harga cabai melambung hingga menjadi sangat mahal? Dan kabarnya, harga dari petani hanya berkisar sekitar Rp3.000 per kilo. Benarkah demikian? Kabar mengenai kenaikan harga cabai yang menembus harga ratusan ribu rupiah per kilogram memang membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Mereka merasa bingung mengapa harga cabai dapat berubah-ubah serta melonjak secara drastis. Hal ini pun akhirnya mengorek rasa penasaran masyarakat yang ingin mengetahui sebenarnya berapakah harga asli cabai yang dijual para petani saat musim panen. Di tengah kabar tersebut, terselip sebuah informasi mengejutkan yang berasal dari para petani cabai di Desa Panyili, Bone, Sulawesi. Para petani mengaku bahwa mereka biasanya menjual cabai kepada tengkulak seharga Rp3.000 per kilogram. Kabar ini pun langsung menyedot perhatian banyak orang, termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran yang langsung berkunjung ke Desa Panyili untuk bertemu para petani tersebut mengaku kaget saat mendengar informasi yang telah beredar luas ini. Perbedaan harga yang terbilang sangat jauh akhirnya diselidiki oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Bupati Bone, Andi Baso Pasyar Pajalangi. Andi menduga bahwa harga yang sangat rendah tersebut dipasang para petani karena mereka menjual cabai dalam keadaan butuh. Namun bagaimanapun juga, isu mengenai rendahnya harga cabai yang dipasang para petani serta berbanding terbaliknya harga tersebut dengan yang terjual di pasaran menjadi pertanyaan tersendiri di kalangan banyak pihak. Tahun 2010 lalu, para petani cabai di Magelang, Jawa Tengah terpukul akibat harga jual cabai terjun bebas hingga Rp2.000 per kilogram. Ratusan petani bangkrut dan terjerat utang. Belajar dari peristiwa tersebut, seorang pemuda berusia 34 tahun bernama Tunov Mondro Atmojo tergerak untuk turun ke ladang agar dapat mengurai akar permasalahan serta mengedukasi para petani cabai agar dapat sukses dalam bertani. Menurutnya, kalau harga jual terendah cabai sebesar Rp15.000 per kilogram, maka petani akan memperoleh hasil bersih Rp5 juta. Sedangkan idealnya, harga jual cabai di tingkat petani minimal Rp20.000 per kilogram supaya petani untung 20%. Namun sayang, pada kenyataannya harga cabai seringkali jatuh karena adanya mafia. Para mafia biasanya menekan harga di tingkat petani serendah mungkin, kemudian menjual harga cabai di pasaran setinggi mungkin. Akibatnya, harga cabai menjadi tak terkendali hingga perbedaan harga jual di tingkat petani dan harga jual di pasar bisa sampai 120%. Selain itu, ini pun menjadi pemicu inflasi. Hal inilah yang membuat Tunov bersemangat untuk melawan mafia cabai. Berkat usaha kerasnya, Tunov menjadi salah satu dari 9 petani cabai andalan dari sejumlah daerah di Indonesia, sehingga membuatnya sering diajak berembuk di tingkat Kementerian Pertanian dan instansi lain untuk menemukan formula pertanian dan tata niaga cabai di tingkat nasional. Kisah Tunov ini membuka mata banyak orang bahwa keberadaan mafia cabai memang masih ada.
Namun bila kembali pada kasus lonjakan harga cabai yang terjadi di awal 2017 ini, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tiolukita membantah adanya permainan tengkulak atau mafia. Menurut Enggar, kenaikan harga cabai ini murni karena cuaca sehingga menyebabkan berkurangnya pasokan kepada para pedagang. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi di sejumlah daerah sentra produksi membuat petani memanen cabainya lebih cepat sehingga cabai yang dipanen cepat membusuk. Sedangkan menurut Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan KUKM Kabupaten Sukabumi, Asep Japar, tingginya harga cabai disebabkan oleh rantai perdagangan atau tata niaga yang panjang. Harga di tingkat konsumen terakhir atau pasar jauh lebih mahal dibanding dari petani, karena para petani harus dikuasai dulu oleh pengepul, distributor, bahkan spekulan. Alur distribusi yang panjang membuat keberadaan spekulan sulit terungkap dan pemerintah pun sulit membongkar kasus mafia harga kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah selalu berupaya memberantas para spekulan yang berlaku curang ini.